lagi di Penyejuk Kolbu, mudah-mudahan membuat hati kita semakin sejuk. Amin. Nah, ya, tadi ada pertanyaan yang tadi sempat saya tanyakan, yang tadi apakah muntah, maksudnya keluar muntah atau juga darah itu apakah membatalkan wudhu? Namun ada juga nih katanya kalau misalkannya kita suntangan kepada guru kita, apakah memang itu kita harus wudhu atau itu bagaimana udah? Ya, jadi pertanyaannya tuh in one ya. Ya, bukan hanya di promo beli sesuatu ya. Pertanyaan juga bisa. Baik, di dalam keterangan hadis Nabi SAW, ini hadisnya riwayat Ibnu Majah, namun dianggap lemah oleh Ahmad dan lain-lain. An Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah atau mengeluarkan darah dari hidung alias mimisan atau mengeluarkan dahak atau mengeluarkan madhi, maka hendaklah ia berwudu lalu meneruskan sisa salatnya, namun selama itu ia tidak berbicara. Hadis ini tidak sah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Oleh karena itu, maka keluar darah dari hidung, mimisan atau muntah tidak membatalkan wudhu. Kecuali kalau keluar madhi mah jelas ya, karena ada hadisnya khusus yang sahih yang menyatakan bahwa air madhi itu membatalkan wudhu. Jadi kalau muntah, mimisan tidak membatalkan wudhu. Kemudian bagaimana pertanyaan yang kedua, ketika seorang murid ta'zim, menghormati gurunya yang lawan jenis. Kemudian dia ingin ta'zim, salah satu takdimnya adalah salam ke guru tersebut. Hemat saya, karena ini persoalan yang sering juga ditanyakan. Kalau si murid tersebut sudah balik dia sudah dewasa. Kalau saya lebih memilih kehati-hatian. Ya. Nah, sebaiknya tentu Anda mungkin yang sedang nonton bisa jadi ini para guru ya, yang kami hormati. Sebaiknya ya kita berikan nilai-nilai keislaman. Ajaran Islam mengajarkan jelas itu udah bukan muhrim ya. Jadi sebaiknya kita salaman tetap tidak bersentuhan. Tapi kalau mungkin anak-anak TK, mereka yang masih belum balik lah ya, gitu kan, oke, nggak jadi persoalan. Tapi kalau sudah balik, sudah dewasa, ya sebaiknya adalah jaga jarak. Menjaga jarak bukan berarti tidak sopan. Tapi memang bukan berarti tidak menghormati, justru itulah yang disyariatkan. Menghormati ya? Sesuai dengan syariat. Baik, jadi sudah terjawab nih pertanyaannya dua sekaligus sudah ya. Sudah dan mudah-mudahan para guru juga paham. Karena kadang-kala ada yang paham itu hanya dari murid saja. Gurunya nggak paham. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin gurunya dikasih tahu sama muridnya, Bapak, maaf Bapak, kan kita bukan muhrim gitu kan. Seperti itu ya. Baik, nah itu tadi sudah terjawab dua pertanyaan sekaligus. Nah, kemudian udah tadi karena memang tadi sudah dijelaskan nih ada beberapa perbedaan juga pendapat. Nah, bagaimana udah kadang kan kalau misalkannya saya pribadi kan orangnya suka galau gitu kan. Jadi saya kadang harus mengikuti pendapat yang mana yang memang harus saya yakini gitu. Itu bagaimana supaya kita menyikapi pendapat yang berbeda mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu ini udah. Baik. Ketika di tengah-tengah kita terjadi perbedaan pendapat, farudduhu ilallahi wa rasulihi. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kalau kita kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalinya kepada Allah dan Rasulnya, meskipun terjadi perbedaan pendapat, kita nggak akan pusing. Dan kita nggak akan dipusingkan dengan adanya perbedaan pendapat tersebut. Dan setiap adanya perbedaan itu, kita sebagai hamba-hamba Allah haruslah saling menghormati, harus saling menghargai setiap perbedaan yang ada. Bisa jadi saya dengan Aka berbeda pemahamannya. Kan yang dilarang itu adalah berkelahi. Yang dilarang itu adalah bertengkar hanya karena adanya perbedaan. Ya, kita harus kalau perbedaan menghargai ya.
bagian yang tidak bisa ditinggalkan ya, karena aspek kita juga diberikan oleh Allah akal, kemampuan kita berpikir. Bisa jadi bacaan saya dengan bacaan Aka kan berbeda. Aka lebih rajin baca bukunya, Aka lebih rajin baca Qur'annya, baca hadisnya, dibandingkan dengan saya mungkin aspek sumber hukumnya mungkin cuman beberapa hadis saja. Lantas saya memiliki kesimpulan yang bisa jadi berbeda dengan Aka yang kutu buku. Kalau saya lisa buku ya. Ini kutu buku, bacaan bukunya di rumahnya, kitab-kitabnya semua kitab-kitab gundul ya. Allahu Akbar. Dari tadi majasnya hiperbola apa sarkasme? Perbedaan pendapat itu bisa jadi diakibatkan bukan perbedaan pendapatan ya. Perbedaan pendapat mungkin sumber rujukan bacaan kita juga terbatas. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh menjas, apa sih namanya menjas itu? Apa ya? Menghakimi, menyalahkan. Ya. Selama itu ada hadisnya, selama itu ada dalilnya, ya kita hormati. Yang tidak boleh itu, pemirsa, adalah kita mengada-ngada, jelas mengada-ngada, apalagi mengada-ada atas nama Nabi. Maka kata Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berkata alayya atasku, padahal tidak atasku, tidak menurut pendapatku, artinya dia berdusta, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka kelak tempat duduknya itu di neraka. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, karena kembali ke dalam pemahaman dan ajaran kita, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Jadi agama Islam ini agama yang sudah sempurna. Tidak perlu dikurang, tidak perlu ditambah atau tidak perlu direkayasa, dibuat-buat, nggak perlu dan nggak boleh. Ya, karena sudah sempurna, sudah jelas, tinggal kita menjalankan sami'na wa ta'na. Yang tidak boleh itu adalah kita ikut-ikutan pendapat yang lain, tapi kita nggak tahu itu rujukannya apa, dalilnya apa. Ini yang kemudian kita kenal dengan istilah taklid. Taklid itu qabulu qaulil qaili wa anta la ta'lamu hujjatahu. Engkau mengikuti pendapat seseorang wa anta la ta'lamu hujjatahu, dan engkau tidak mengetahui hujahnya, dalilnya, alasannya. Ngikutin ternyata tidak sesuai dengan Nabi geningan. Yang diperbolehkan, yang diharuskan itu adalah lawan dari taklid. Yaitu ittiba. Kalau ittiba, qabulu qaulil qaili wa anta ta'lamu hujjatahu. Engkau mengikuti pendapat seseorang wa anta ta'lamu hujjatahu, dan engkau mengikuti dan engkau mengetahui hujahnya, dalilnya, alasannya, argumennya apa gitu. Jadi sebelum kita mengikuti sesuatu mungkin ada kalanya kita cari tahu dulu itu sumbernya dari mana, dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis, atau Al-Qur'an ayat berapa, hadisnya hadis mana, mungkin lebih hati-hati ya. Betul. Nah, kita ingin mengetahui mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum. Apakah memang sama dengan hal yang membatalkan wudu? Ya, hal-hal yang membatalkan tayamum sama dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi Anda nggak perlu pusing, nggak perlu repot. Apa sih yang membatalkan tayamum? Ya sami sareng nu tadi membatalkan wudu. Sami mawon ya. Sami mawon. Jadi gitu. tidak dan nanti tayamum bisa jadi batal. Sempat tadi saya bahas, sempat saya bahas di episode sebelumnya. Tayamum bisa jadi batal ketika setelah tayamum sebelum sholat keluar air. Awalnya tidak ada air, kemudian ada air, maka tayamumnya jadi batal, maka hendaklah dia berwudu. Tapi kalau aspeknya, kasusnya adalah sudah selesai sholat, ada air, bersucinya adalah dengan tayamum, baru keluar air, maka sholatnya tidak perlu diulang. Paling nanti sholat berikutnya. Yang sholat harus berwudu karena udah ada air. Harus berwudu karena sudah ada air. Nah, baik. Itu tadi pemaparan mengenai hal-hal yang membatalkan wudu dan juga tayamum. Dan kita tentunya udah akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita jelaskan. Mungkin silakan bisa ditarik kesimpulan atas perbincangan kita. Ya, kesimpulan dari tema bahasan kita di episode kali ini tentang yang membatalkan wudu dan tayamum. Satu adalah buang air kecil, kedua buang air besar, ketiga adalah kentut. Adapun menyentuh zakar atau kemaluan, kemudian juga tidur dan bersentuh kulit laki-laki dan perempuan, terjadi perbedaan pendapat. Tapi tentunya kalaupun terjadi perbedaan pendapat, kita hormati, kita hargai setiap perbedaan tersebut. Kalau yang tadi saya bahas dan jelaskan,
Menyentuh zakar atau kemaluan itu tidak membatalkan wudhu, tapi berwudhu kembali itu lebih baik. Kalau adapun tidur tidak membatalkan wudhu, tetapi kalau seandainya muncul keraguan-raguan, ya, syubhat, maka berwudhulah kembali. Yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan pun tidak membatalkan wudhu, karena di Al-Maidah ayat 6 itu disebutkan aula mastumun nisa, maksudnya adalah bersentuhan dalam arti bersetubuh. Seperti itu ya. Baik pemirsa, kita sudah menyimpulkan untuk tema bahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan saksikan terus program Penyejuk Kolbu di PJTV. Mudah-mudahan selalu menambah hasanah keilmuan kita semuanya. Amin. Untuk itu saya Aka Ahmad mohon undur pamit, dan juga Kang Ude, terima kasih atas Anda yang selalu setia menonton program Penyejuk Kolbu. Sampai bertemu dengan kita di episode berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini disiarkan serentak di MJTV Magelang dan PJTV Bandung.